Bu Ani lagi apa sekarang? Baru sampai rumah habis ngerjain TO P3K, Om. Oh, tryout. Emang belum PNS, Bu Ani? Belum, makanya itu kemarin ikut bedah soal P3K terus. Oh, gitu ya, Bu Ani ya. Boleh kasih Ya, tahu, Bu, gimana P3K itu prosesnya, Bu? ya gimana ya? Ya seperti itu mau ya rumit ya, agak kemarin waktu pendaftaran juga banyak kendala juga sih, Om. Jadi Bu, ini sebentar. Jadi guru tuh dari tahun berapa? 2009, saya 12,5 tahun. 12,5 tahun, lumayan juga ya. Ya. Itu belum jadi PNS itu? Om, ini otaknya nggak cerdas, Om. Pas-pasan aja. Jadi tapi udah tiap tahun ikut gitu? Iya, sebetulnya kalau ketika ada kuotanya CPNS dulunya, terus usianya udah nggak ini, ya sudah, jadi honorer aja. Oh, jadi Bu Andi itu ngajarnya di SD, SMP, SMA? SMP 1 Eromoko yang dulu Om Jo pernah tanya Pak Hartanto itu. Iya. Iya. Oh, betul. Iya. Terus, menurut Ibu, rekrutmen P3K sekarang bagus nggak? Ya, gimana ya, mau dikatakan bagus ya adanya cuma itu, mau dikatakan enggak ya adanya cuma itu. Kalau secara ini kayaknya guru ditempatkan di P3K kan enggak ini ya Om ya, selama ini kan guru selalu jadi, ya walaupun sama-sama ASN sih, cuma kan kesannya berbeda kayak gitu. Terus Lagi pula itu gimana Bu? Formasi di sekolah Ibu ada? formasi ada satu formasi, tapi di situ ada 3 GTT, sama-sama mapelnya matematika. Jadi ya mau nggak mau tetap di tempat ya, nggak bisa keluar, tetap bersaing dengan 2 teman yang lain sayanya. Oh, Ya gitu. hanya tinggal Bersaingnya ketat banget ya sama teman-teman sendiri ya? Ya sama teman sendiri. Jadi saya terus 2 teman yang lain sama-sama mapel matematika gitu. Saya pengen dapat masukan nih Bu. Selama ini Ibu kan ikut rekrutmen guru P3K ya, untuk PNS ya? Iya. Sistemnya online apa pakai kertas gitu Bu? Kalau ini kan nanti kayaknya kayak UTBK gitu. Kan baru kali ini ya, baru dikatakan diadakan untuk guru kan baru kali ini. Ya, terus pengumumannya juga belum, kan diundur lagi tanggal 11-12 kayak gitu. Terus kalau kemarin itu di sekolah saya itu sudah ditunjuk sebagai tempat untuk tes. Jadi kemungkinan tesnya tetap di kabupaten kayak gitu. Gitu ya. Jadi kemungkinan tesnya semua serba online ya? Iya, serba online. Ya sistemnya CAT, cuman kan kalau PNS kemarin-kemarin kan kita keluar daerah ya Om, kayak yang tahun kemarin itu Wonogiri kan pusatnya ke Karanganyar. Ya. Kalau ini kayaknya cuma di kabupatennya masing-masing. Iya. Jadi selama ini kita hanya lewat online aja ya tesnya ya? Iya. Di tempat itu ada berapa orang itu? Gimana? Di tempat Ibu? Di tempat saya itu honorer, ada, tapi yang mapel bahasa Inggris kan nggak ada formasi kalau di kabupaten saya, cuma ada 4 tapi sudah diisi sama GTT definitif, jadi nggak bisa diisi oleh guru yang lain. Memang juknisnya seperti itu. Begitu ya? Iya. Terus Bu, itu latihan tryoutnya sama siapa aja Bu? Gimana? Latihan tryoutnya sama siapa aja? Oh, latihan tryout kebetulan di Kabupaten Wonogiri itu Dinas Pendidikannya menyediakan tryout 3 kali.
kali dan ini ternyata yang terakhir. Itu bayar apa gratis, Bu? Gratis dari Dinas Pendidikan. Tiap hari Minggu? Ya, tiap hari. Tapi sudah ini tadi minggu yang terakhir, tapi ya kita kendala sinyal juga Om di situ. Ya mungkin kurang pinter penggunaan waktu ya. Jadi ketika sudah jam 11, misalkan 10.59 kita kirim jawaban udah nggak bisa, 11 tet udah nggak bisa masuk. Gitu ya? Itu kalau, ya jadi itu kendala dari TPKPP di Wonogiri seperti itu. Itu juga online tesnya? Online juga, iya. Pakai komputer, pakai alat komputer gitu? Iya, pakai Office 365 kalau di sini. Yang bikin soalnya siapa tuh, Bu? TPKPP Wonogiri. Kurang tahu juga, tapi semua tadi tuh ya sama-sama teman sih. Kalau yang mau jujur, nyari di Google juga ada semua. Ya cuma kan kadang-kadang kalau belajar bersama lebih enak ya, Bu. Iya. Lebih semangat gitu ya. Iya. Menurut Ibu, P3K yang kita lakukan secara online bagus nggak, Bu? Ya dikatakan bagus ya bagus, tapi kalau udah terbentur ya kayak ke tingkat lah, maksudnya kan kita juga udah tua lah, belajarnya juga pas-pasan. Misalnya kayak saya sendiri 12 tahun ngajar di SMP, ngajarnya kelas 7 terus, ya kan nggak berkembang juga itu. Oh, ketika gitu ya? Iya, ketika saya dihadapkan sama soal-soal yang tadi itu kan juga kesulitan juga. Aduh, ini udah lupa, belajarnya juga bingung kayak gitu. Belajar di modul juga nggak nyambung. Udahlah, kendalanya memang ya itu tadi. Ketika akademisnya udah nggak mendukung, maka ya memasrahkan sampai punya hidup aja lah, Om. Jadi gitu ya? Iya. Terus saya mau nanya lagi sama Ibu. Saya kan punya teman juga tuh, Pak Tri Hartono. Dia di Wonogiri. Kenal Ibu? Ya itu kan guru SMA saya, Om. Hah? Jadi udah tua nih. Guru SMA. Dulu Pak Hartono itu waktu di SMA masih WB ya kalau zaman dulu. Pak, terus kemudian pengangkatan PNS beliau di SMP, tapi sekarang sudah di SMP 1 Selogi. Lebih dekat dengan rumahnya. Oh, istrinya beliau kan juga PNS ya, Bu? Malah kurang tahu saya. Waktu juga guru. Oh gitu. Kalau dulu itu waktu ngajar di SMA kan masih bujang. Oh. Iya, jadi kan ya nggak tahu ketika nikah ya ketika lulus sudah nggak ini lagi. Ini suara saya jelas kan, Bu ya? Jelas, Om. Ini saya lagi ngomong baru dari beres-beres. Ini acara apa ini? Ini acara apa ini, Om? Acara apa ini, Om? Acara santai. Acara santai. Ngapiin gudang, dia jadi studio gitu. Siap. Studio YouTube. Iya. Kan kalau sekarang kan pakai kamar anak saya nih, warnanya pink. Kamar anak perempuan. Senangnya warna pink, saya ganti warna hijau. Kebetulan ini keduanya kakaknya kerja di Bandung. Iya. Adiknya mau kuliah di Bandung, jadi kakak adik pada di Bandung. Tapi ada kabar bahagia, kakaknya bilang ya, Intan, alhamdulillah di PHK. Kok alhamdulillah di PHK? Iya, perusahaannya udah nggak kuat bayar pegawai karena corona, akhirnya balik ke Jakarta. Jadi adiknya apa? Iya. Pandemi ini ya menguras gimana ya, mau ya terlalu inilah yang di PT-PT banyak yang mau nggak mau juga kena dampak. Kan? Yang tadinya jadi pegawai banyak yang terpaksa nggak bisa punya pekerjaan, termasuk anak saya. Kasihan juga sih, biasa gajian sekarang nggak gajian. Dia saya terus kebiasa pegang uang, sekarang nggak pegang uang kan juga. Itu terasa banget katanya, ya. Kalau guru honor berpengaruh nggak, guru honor? Kalau guru honorer selama baik-baik saja, Om. Honornya juga Om tahu sendirilah honorer apa.
Tahu, saya pernah ngerasain juga kok. Cuma kan ya, Jakarta sama Wonogiri kan ya beda. beda Kalau jauh. Jakarta kan UMR-nya lebih gede ya. MF Om, kita itu per jam, kalau jamnya banyak ya honornya banyak, kalau jamnya dikit ya honornya dikit. Oh, jadi berdasarkan jam ngajar sama transport ya, Bu? Transport itu nggak memakan? Iya, kalau enggak, cuma jam ngajar aja. Dulu pernah ada transport, pernah ada uang tiket kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Paling cuma pengabdian aja. Sekarang cuma per jam sama pengabdian. Terus dibayarnya pakai uang apa tuh, Bu? Pakai bos, dana bos. Pakai bos, iya kan katanya kan bos itu bos yang reguler apa ya? Katanya kan 50% untuk honorer ya. Iya. Tapi ya gimana ya Om ya? Ya kayak Itu gitulah. luar biasa ya. Kan kebetulan tuh ada temen yang di TO, dia itu jahil loh Om. Buka-buka SPJ bos. Di sana tertera honornya itu, misalkan tertera honornya 1 juta. Yang diterima 500 lah, dia ngumpat-ngumpat kayak makanya jangan suka jahil lah gituin dia. Iya, memang itu udah biasa lah. Untuk Iya. Ya mau nggak mau kadang-kadang kita untuk melakukan hal yang apa adanya kan susah ya. Tapi kan demi teman-teman juga untuk kebersamaan kadang-kadang kan digunakan. Jadi kita ambil tipnya aja. Iya, diem aja. Diem aja, ya kita juga butuh kerjaan, daripada kita banyak omong nanti kita dikeluar cari kerjaan lagi kan gitu. Oh, nanya Bu, rahasianya jadi guru honor belasan tahun apa ya bisa betah? Saya malah nggak betah. Saya langsung pindah ke swasta. Sini nggak sepesat di kota besar kok Om. Sini swastanya kecil-kecil. Kalau di Wonogiri itu. Jadi ya ketika masuk ke swasta juga banyak kendala juga Om. Memang itu kalau udah kan nggak ini, memang di sini kita kecil sama aja. Dan memang harus ada koneksi kayak gitu. Iya. Ini tadi saya sampaikan ke Mas Sri Hartono ya, Mas. Ini saya diskusi loh, ngobrol santai sama muridnya Mas Ani. Sama Bu Ani itu. Iya, paling juga udah lupa itu Pak Hartono. Tahun berapa tuh Bu? Tahun 2000. Saya lulusnya 2003. Oh, jadi Ibu lulus kuliah terus jadi guru tahun berapa itu? Saya mulai ngabdi itu 2009. 2009. Oh, saya udah ngajar 9 tahun. Iya kan? Saya 90 saya mulai ngajar. Oh, 9. Iya. Memang benar ya Mas Ari ya, muridnya udah jadi guru. Itu ngomong-ngomong, kenapa senang jadi guru, Mbak? Kan ketahuan kalau gajinya kecil jadi guru honor. Gini Om, kebetulan kan orang tua itu di guru SD ya, orang tua saya. Lah sebetulnya waktu dulu itu saya pengennya kuliah hukum, tapi zaman dulu itu apa-apa kan harus ketika orang tua bilang A, ya mau nggak mau kan manut A ya, ngikutin A kayak gitu. Jadi kayak opini anak itu belum bisa dikuat gitu. Jadi ya udahlah. Dulu itu saya ikut tes PGSD itu di kampus itu juga nggak nyantol loh. Karena memang nggak basicnya mungkin ya. Kayak niat di dalam diri sendiri itu sudah nggak ada jadi guru kayak mungkin. Akhirnya ya udah kuliah di swasta aja. Sambil tapi juga sambil kerja kan, namanya juga anak udah nggak niat sesuai dengan keinginannya. Iya. Gabung Mistira, ini ada Mistira juga gabung. Selamat siang. Saya Brian Om J. Oh Brian, nama istri dipakai. Iya. Pakai nyalain kamera dong, nih lagi ngobrol nih sama Bu Ani. Saya manggilnya Mbak Ani. Ngobrol santai aja. Mbak Ani itu pakai seragam sekolah ya? Enggak, pakai baju kuning ini Om. Oh kirain seragam sekolah. Ya enggak lah, hari Minggu pakai seragam sekolah kayak tertib banget gitu. Itu virtual background-nya bagus itu. Batu bata. Virtual background-nya di bagian belakangnya bagus. Ini bukan, ini asli kok. Hah?
Ini Asli. Kirain virtual background. Om, rumah honorer itu nggak bisa ini, nggak bisa dihalus, nggak bisanya nata bata aja, Om. Oh, makanya saya salut nih Ibu jadi guru tangguh Belati Cahaya 12 tahun, jadi guru honor, hitungannya per jam ya? Per jam ya? Ya per jam, Om. Jadi ada 3 juta sebulan dapat Bu? Saya kan cuma dapatnya 25 jam. Ya 25 dikalikan 26.000. 25 kali 700.000 ya? Lebih ya? Ya. Ya lumayan lah. Jarak tempuhnya 45 kilo. 45 kilo. Subhanallah. Saya dari Cibitung ke Rawamangun aja 35 kilo, saya udah pusing. Akhirnya pindah rumah itu. Pulang pergi 70 kilo. Itu Tapi kan Bu. kalau di tempat Om kan macet ya. Kalau di sini kan enggak. 45 kilo paling juga 30 menit saya motoran. Oh, berarti deket ya? Nggak sampai 45 kilo kalau Iya. 2 menit mah. Ya enggak deket, ngepit motorannya aja yang kenceng. 90 km per jam. Ya Allah, itu motor sendiri, naik motor sendiri? Motor sendiri, iya. Pakai Nggak sepeda motor. digocengin gitu? Enggak, pakai sepeda motor sendiri. Ya Allah, itu gimana bisa nyicil motornya? Ini berarti modal dulu ya, modal sendiri ya. Iya. Nggak, ini saya menarik. Nggak, Bu Ani, guru matematika ya? Iya. Oke. Ngajar 45 km dari rumah. Iya. Itu berangkatnya jam berapa tuh? Kalau itu kan jam 7 ya, paling ya saya dari rumah itu keluar dari rumah itu 6.15, 6.20, setengah 7. Pokoknya jarak tempuhnya itu kalau kenceng itu ya 30 menit lah. 10 kalau misalkan kebetulan di jalan nggak rame, kadang kan itu banyak yang jual sapi sama kambing itu ya. Jadi kan kita juga harus hati-hati. Pernah itu waktu salip-salipan gitu, sapinya kencing, Masya Allah. Kencingin sapi. Ya Wah, ini boleh Bu. Bu, saya kasih judul Bu ya nanti di YouTube saya, Ibu Ani guru honor diketingi sapi, gitu ya. Bagus juga nih. Teman-teman pada ketawa itu. Makanya kalau berangkat itu ya agak pagi ya, biar nggak gatal-gatal ya kayak gitu. Tadi kan juga punya anak kecil ya Om ya, jadi kan ya menyesuaikan jam di rumah antara anak sekolah dulu kan kayak gitu. Pak Brian, tuh Bu Ani, Pak Brian, kita bersyukur di Pondok Gede. Ya. Kita udah aspal, ada tol. Tol Bu Ani 90 km per jam naik motor, 45 kilo Pak. Diketing sapi lagi. Tuh, Pak Brian cuma nanya tuh. Wah, kita malu nih sama guru di desa. Cuman yang saya bisa bingung, Ibu dengan gaji kecil gitu kok bisa punya motor ya? Itu gimana sejarahnya, Bu? Ya itu kan hutang juga lah Om. Gimana cicilan, kredit gitu. Iya kan itu ambil bunga kur BRI itu kan lumayan ringan ya Om. Tuh kebetulan kan punya teman mantri BRI. Nah, ibu saya itu ada mesin jahit. Saya bawa pulang ke rumah Om. Terus saya bilang sama mantrinya, saya itu selain jadi guru, saya juga jahit. Padahal nggak bisa jahit. Untung aja nggak disuruh praktek ngejahit. Coba kalau ngejahit, ketawa lah itu. Kelihatan bohongnya. Iya. Jadi ini menarik nih. Pak Brian, ayo nanya Pak Brian. Ada ini nih, konten bagus nih. Bu, Ibu ikut pelatihan belajar menulis nggak sama Om Jai? Iya, ikut itu kemarin, ikut gelombang 20, sempat macet ya, Pak Brian ya. Jadi blognya belum diupdate gara-gara jauh rumahnya ya, Bu? Gimana, Om? Jadi blognya belum diupdate lagi karena jauh. Jarak rumah ke sekolah, karena kesibukan ya. Kan gini, awal-awal kemarin itu sempat kayak, aduh bisa selesai enggak ya, terus ini udah ada panggilan PPG pula. Jadi kayak masih ngeblank gitu loh, terus akhirnya ketemu sama itu Bu Ralianti, terus ngobrol-ngobrol, terus
Bu, gini aja, Ibu itu kan ketinggalan resum. Ya udah, Ibu ngeresum aja belakangan sambil jalan nanti diselesaikan kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang sama Pak Brian, Pak, ini kalau saya nyusul resum gimana? Ya enggak apa-apa, Ibu, kayak gitu. Ya udahlah, lagi kayak gitu. Ya. Oh gitu sejarahnya Pak Brian ya. Oh jadi Pak Brian yang ngajak, tanggung jawab loh Pak Brian, harus sampai lulus nih Bu ini. Dia dapat sertifikat naik pangkat. Punya punya keinginan menulis tapi bingung ininya ngawalinya kayak gimana, bahasanya kayak gimana, beli. Iya iya Bu. Terus kalau internet di sana kendalanya lancar ya? Ya kebetulan di rumah pakai wifi Om. Oh di rumah Alhamdulillah lancar. suami PNS ya? Suami di PT, tapi ya itu tadi kayak yang Om katakan, kita juga kembang kempis lah. Gaji cuma tinggal nerima gaji pokoknya aja. Ini juga mikir-mikir, aduh ini gimana nanti? Berapa Bu anak? Anaknya berapa? Anak saya 3. Yang pertama udah lulus SMA. Yang kedua kelas 1 SMP. Yang ketiga baru 18 bulan. Yang ketiga baru 18 bulan. Waduh, luar biasa ya. Itu gimana Bu manage waktu kalau Ibu pergi, siapa yang jagain anak? Neneknya, kan dekat sama rumah ibu saya. Oh, ada neneknya ya? Wah, alhamdulillah banget ya. Itu yang membantu ya. Kalau ngebayar pengasuh, gajinya nggak cukup, Om. Iya, makanya bersyukurlah masih ada orang tua ya. Iya, iya gitu. Nanti kalau suami pas di rumah ya yang ngomong suami. Kebetulan kan suaminya sehari masuk, sehari libur kayak gitu. Jadi ketika dia libur bisa ngomong kayak gitu. Jadi nyantai, Bu. Selamat datang Ya. Ibu Alawiyah, teman saya ini, teman kuliah. Lagi di tempat kondangan nih Om. Lagi ngobrol sama Bu Ani. Bu Tuti. Ya. Kalah ini nih, Bang nih Bu Tuti. Bu Ani ini guru honor. Ya. Tahun. Ya gimana Om? Ini lagi kondangan, gimana? Lagi ngobrol sama Bu Ani. Bu Ani ini di Wonosobo ya, di Kota Bakso. Jadi kalau Bu Tuti pernah makan bakso, nah ini orang Wonogiri. Iya. Ya, beliau cerita masih jadi guru honor. Hari ini tryout P3K. Ya, hari ini. Nah, ngobrol santai aja Tuti. Jangan serius. Kalau serius nanti dihukum jadi Mendikbud. Biar pusing ngurusin guru honor. Kan yang Mendikbud guru honor. Supaya teman-teman itu bisa jadi PNS ya, Bu Ani. Gajinya itu Bu per jam berapa? Ya nggak sampai 700.000 lah. Biasa. Nah, di Jakarta nggak bisa. Maaf Om, putus-putus. Ya udah dengerin aja dulu. Maaf Bu. ya. Ya Bu Tuti. Nggak kedengaran ini, soalnya di tempat ini hajatan. Ya nggak apa-apa, Bu Tuti nyimak aja dulu. Mic-nya dimatiin. Ya. Jadi Bu Ani mau nanya lagi nih. Bu Ani itu suka dukanya jadi guru tuh apa? Apa sih? Ya? Cuma gini Om, ya ketika honor tidak apa ya, tidak. Ya, intinya saya cuma gini kok. Ya saya itu mengabdi itu nanti dapatnya apa, saya berbuat baik nanti juga dapatnya baik kayak gitu. Ketika saya bahkan di sekolah itu ketika mau menghukum anak, saya itu juga mikir, aduh ini anak bentak-bentak, nanti anak saya di sekolahannya juga dibentak, jadi nggak jadi dia bentak-bentak siswa. Lebih kepada kayak mencari pahala atau yang kayak gimana gitu deh Om. Jadi kesannya kan cari kayak gitu diungkapkan pokoknya. Saya coba ganti visi sebentar Bu ya. Nah. Oh iya, siap. Kelihatan ya? Ya,
Jadi yang ngechatnya udah nggak kelihatan nggak. Iya, sip. Suara saya jelas nggak Bu? Jelas Om, jelas Oh ya sekali. jelas. Kita ngobrol santai-santai aja nih Bu. Nah ini kan Tapi ini Om, kalau di apa? sini kebetulan kan dari Pak Bupati sudah 2 kali periode ini ya, Iya. guru honorernya dikasih insentif Om, kayak gitu. Oh, Semacam itu kayak rahasianya. sertifikasi ya. Ya, semacam kayak sertifikasi cairnya tiap 3 bulan sekali Om. Cairnya 3 bulan sekali. Iya. Asik juga ya. Ya, Berapa iya tuh ya, Bu dapatnya? 725 kalau untuk gurunya. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Jadi kali 3. 7 kali 3 21 tambah 700 21. dari sebulan dapat 3 jutaan ya Bu. Take home pay Iya. 5 kurang. Oh, pantesan. Makanya saya bingung gaji 700 kok bisa cicil motor gitu. Matematika saya Om, itu nggak bisa ngitung. itu motornya motor Beat Om, udah 5 tahun yang lalu loh Om. Uang Iya. insentifnya cuma baru saja kok. Iya ya. Tapi dari suami ya itu jangan Ya pokoknya banyak sedikit disyukuri dah disyukuri. Om. Dan pokoknya Iya, kalau kita iya. banyak memberi akan banyak rezeki yang datang ke kita ya Iya, Bu. Kita atur iya. juga. Ya semuanya kan Ngomong-ngomong, suka les juga nggak di rumah? kalau di sini kan nggak jalan Om, karena kalau lingkungan tempat tinggal saya itu menengah ke bawah, jadi kan untuk ke dunia pendidikan kayak kurang begitu greget gitu. Kebetulan di kota kan juga banyak bimbingan belajar ya, jadi mereka banyak ke bimbel yang resmi kayak gitu. Oh, jadi gitu. Banyak Iya. bimbel. Emang bimbel laku juga di sana? Laku Om. Oh, GO laku. di sini. Iya laku, tapi ya selama pandemi sudah banyak yang tutup juga karena kan juga anak-anak belajar di rumah ya. Belajar di rumah kan buka Google aja mereka sudah ketemu jawabannya. Nah, sekarang ngomong-ngomong mau nanya nih sistem pembelajaran Ibu di Wonogiri pakai WA, pakai Zoom kayak gini atau pakai aplikasi lain? Kalau saya biasanya saya pakai Gimit, tapi dari 30 anak paling yang nyantol cuma 7. Terus nanti siswa yang lain itu, Bu, saya nggak punya kuota, Bu, kuota saya cuma kuota chat. Bu, ini nggak ada sinyal. Kayak gitu kan, jadi saya juga nggak enak ya Om, terjadi kesenjangan satu dengan yang lain. Makanya kan saya juga ya udah koordinasi aja pakai grup WA. Classroom kan juga terlalu berat. Kayak gitu. Kalau WA kan langsung tersampaikan ya. Buat grup aja. Kalau WA tuh satu WA grup berapa orang tuh Bu? Satu WA ya cuma 30 siswa saya. Saya buat per kelas. Dibuat per kelas. Iya. Iya. Saya nggak bisa ngebayang. Berarti kayak kita belajar menulis aja Bu ya. Pakai WA gitu kan. Nanti Ibu ngomong terus dijawab sama anak-anak gitu ya. Ya kalau enggak Om, paling cuma saya kasih materi. Nanti saya kasih soal lewat link, cuma gitu aja. Kan di Google Form. Terus nanti ini kerjakan kayak gitu. Nanti panduannya di halaman sekian. Cuma gitu aja. Anak-anak punya buku. Bukunya ada anak-anak. Enggak, dari PPT ini yang saya share dari saya sendiri. Saya ngasih ini materi bab pertama, saya kirimin itu anak-anak. Bukunya bentuk digital? Enggak, cuma PPT aja. Oh, PowerPoint? Iya, PowerPoint aja satu materi kayak gitu. PowerPoint satu materi. Iya. Wah, ini menarik nih. saya nggak bisa ngebayangin ngajar apa yang matematika itu kan susah Bu. Ngajar matematika itu paling susah tuh. Kalau strateginya? Kalau ngasih materi lewat form, saya kasih contoh soal dulu. Jadi contoh soal beserta pembahasannya. Lantas saya suruh dia paling cuma 5 soal ya. Kerjakan sesuai contoh di atas kayak gitu. Terus nanti kalau cuma jawab jawabannya aja, itu kalau cuma jawaban aja Ibu nggak kasih nilai, harus ada caranya. Kerjain lagi dia pakai caranya kayak gitu.
Makanya apalagi SMP kelas berapa tuh Bu? Kelas 7. Kelas 7. Dari Iya. kelas 6 dari anak SD nggak ketemu anaknya terus langsung ngajar matematika. Luar biasa. Saya ngebayanginnya itu agak gimana gitu. Jadi saya harus bersyukur ya Bu, kalau saya masih ketemu anak-anak lewat virtual Zoom. Jadi Iya. masih bisa ketemu lah anak-anak karena golongannya Hmm. kan menengah ke atas ya. Iya. Kalau ini kan menengah ke bawah ya. Menang ke bawah. Kalau di tempat saya ngajar kan itu di desa Om. Jadi Wonogiri lagi, hampir dekat dengan pantai selatan, Ya. perbatasan dengan Yogyakarta. Jadi kan di sana itu daerahnya pegunungan, jadi sinyalnya susah. Hanya pakai WA aja yang bisa masuk ya. Iya, langsung aja nanti masuklah kayak gitu. Itu aja juga saya batasin waktu pengerjaannya. Biar mereka ada tanggung jawab juga lah, Om. Maksudnya kan kita juga Kan ada 10 mata pelajaran di SMP. Iya. Itu Ibu punya WA grup sendiri matematika atau gabung satu sekolahan? Oh enggak, saya punya grup sendiri. Jadi ketika saat ada grup wali kelas, kemudian anak-anak saya buatkan grup lagi khusus untuk matematika kayak gitu, biar tidak mengganggu guru yang lain. Oh, jadi nanti kalau ada 10 mata pelajaran ada 10 grup WA kali ya anak-anak ya? Iya, anak-anaknya gitu. Dan itu Ibu setiap kelas dibedakan WA grupnya atau digabungin satu angkatan? Dibedakan. Jadi 7A, 7B, 7C gitu ya? Betul. Itu berapa paralel Bu ngajarnya? Kelas 5 saya, 5 kelas. 5 kelas ya, kelas 7. Itu berapa menit ngajarnya Bu? Ini sampai JJ ini cuma 1 jam. 1 jam. 1 Ya. jam ya lumayan, saya 30 menit. Tapi itu nanti saya mau kirim tugas ya sesuka-suka saya Om, tengah malam juga saya kirim lah. Nanti kalau ada yang marah-marah, ini PJJ ya. Sewaktu-waktu Ibu kirim tugas ya kamu terima, toh kamu ngerjain juga suka-suka kamu, Ibu bilangnya gitu. Diam semua deh siswanya. Tapi dikerjain Bu? Dikerjain. Kerjain, bisa ya. saya belum bisa ngebayangin. Itu tugasnya itu dikirim lewat WA. Kan matematika itu kan agak susah kan, bukan kayak pelajaran. Ya pakai Google Form, saya milihnya yang paragraf, jadi nulis cara pengerjaannya. Nah sekarang ini Ibu pakai Zoom, pakai HP atau pakai laptop? HP ini tadi kan kebetulan buka grup waktu Om gitu. Aduh, sering WA sama Om tapi belum pernah tatap muka. Coba sebentar ini mau nganterin yang besar kemana itu keluar atau sebentar Mama tak ikut Zoom sama Om J dulu. Om J ki siapa sih Mah kayak gitu. Mama tuh ikut bimbingan menulis ya. Kayak gitu katanya. Iya. Saya memang bikin grup belajar menulis ya. Sekarang udah masuk gelombang 19 dan 20. Oh, sebentar nih saya kecilin dulu supaya nggak ganggu. Nah, sekarang udah nggak ada. Nggak ada ya? Masih ya? Karena saya lagi ngechat ini ruangan supaya bagus gitu hasilnya. Nah, terus Bu mau tanya lagi nih, strateginya kalau ada anak yang nggak ngerjain gimana Bu? Ya nanti kan cuma dikasih tahu kalau kamu nggak ngerjain kamu nggak dapat nilai, kalau kamu nggak dapat nilai kamu nggak naik kelas, bagaimana? Kan cuma gitu. 7 itu kan dari SD, jadi kan mau nggak mau dia tetap masih tertib. Tapi kalau yang udah kelas 8 kayak gitu udah semacam menyepelekan kayak gitulah. Dari tugas yang dibagi 5 kadang mereka cuma ngerjain 3. Itu ada ketemu nggak dengan murid-muridnya? Ini selama masuk TAB ini belum pernah ketemu. Kalau kemarin sebelum TAB itu kita sudah tatap muka, Om. Tatap muka. Iya, sudah tatap muka kemarin itu. Terus ada yang datang baru, varian baru itu kan udah nggak boleh tatap muka lagi tuh. Sampai sekarang kita belum ketemu siswa yang baru. Iya. Nggak, ini kembali ke tadi yang cerita dikencingi sapi Bu, boleh ceritain lagi Bu? Kok bisa ya ke sekolah dikencingi sapi, itu gimana ceritanya? Kan gini, saya itu kan dari Wonogiri lah.
SMP saya kan di Romoko lah. Itu kan setiap pasaran Jawa Legi itu kan saya kalau ke Romoko kan melewati Kecamatan Wuryantara ya. Kalau Legi itu di Wuryantara itu ada pasaran Om. Jadi banyak pedagang sapi, pedagang kambing di sana. Terus kan daerah lain kan banyak yang jualan di situ ya. Ya udahlah salip-salipan gitu, di depan ada truk sapi, belakang truk sapi, baunya kayak aduh udah nggak karuan. Mau nggak mau kan saya harus nyalip itu. Pas mau nyalip tengah-tengahnya itu, udahlah. Dia kencing itu kakinya diangkat satu, masya Allah. Dari berlawanan arah kebetulan itu ada mobil, jadi kan nggak bisa cepet ya nyalipnya. Baru ancang-ancang di tengah marka itu dia sudah kencing, masya Allah ini beli. Udahlah aku. Sorry, mic-nya ketutup. Berangkatnya jam berapa ke sekolah, Bu? Kalau dari rumah? Kalau absen jam 7 ya 6.15 Om. Kalau misalkan absen jam 7 seperempat ya setengah 7. Menyesuaikan jam masuk aja kalau saya. Oh gitu ya? Iya. Iya. Jadi Kalau sesuai dengan jam masuk. Iya, kalau selama PTM kemarin kan jam 7 tepat itu masuk, jadi saya dari rumah 6.15. Itu kalau dulu sebelum PTM 7.15 masuknya. Jadi dari rumah setengah 7, nanti sampai sana ya paling istirahat selang 5 menit itu sudah masuk. Kan masih mampir pom bensin juga isi bahan. Iya. Terus Bu, ada masukan nggak untuk kegiatan kita belajar menulis? Aduh Om, kalau untuk itu mah isinya udah berkelas semua. Kalau saya kan masih ini ya, ibarat kata masih anak kecil masih terjatuh-jatuh tertatih-tatih. Mau Ya, nulis pembukaannya gimana, penutupannya gimana, alah, entahlah itulah kayak apa itu. jadi Ibu karena kesibukan jadi agak susah ya Sebetulnya menyelesaikan tugasnya ya. Padahal itu ada jeda seminggu 3 kali ya. Hari ya Senin, hari ini, Rabu, Jumat. ini aja saya yang ke pertemuan ke-5 sama ke-6 itu dengan Cak Imin itu ya. Itu baru setengah jalan mau saya lanjutkan, tadi itu udah ngeblank lagi dong, nggak bisa mikir ini apa gitu. Tak taruh dulu, paling cuma di HP saya. Om kan dulu pernah tanya Om, ini Kak saya nggak bisa nambah terus dikasih Om kan itu caranya. Yaudah sekarang cuma pakai HP, nanti kalau sudah mau ini dirapikan dulu lewat laptop kayak gitu untuk rata kanan kirinya biar ya setidaknya kalau nggak banyak kosakata terapi itu kan juga sudah bagus kalau saya seperti itu. Iya. Memang nggak kerasa juga sih hal-hal kayak gitu. Kali kenapa nguing ya? Pak Brian, Bu Tuti, ada yang mau ngasih masukan? Dipersilakan buat Bu ini. Kalau mau ditanyakan buat Belum ada Om Jay. kita ngobrol santai aja Masih nih nyimak Bu. Sambil nyiapin buat besok. Ya, ini menarik loh. Karena Bu Ani ini guru honor, gajinya tidak sebesar kita di kota, tapi bisa eksis. Terus naik motor ke sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, ini Ibu ngajar dari rumah apa ngajar dari from office apa dari sekolah gitu? Kalau selama PJJ ini? Iya. Selama ini kan PPKM ini kita masuknya di jadwal Om. Jadi ketika ada jadwal piket, saya ya kalau enggak ya saya dari rumah. Kebetulan kan ketika ada jadwal piket itu tidak ada jadwal kelas, sehingga selama PPKM ini ngajarnya dari rumah. Jadi Ibu sekarang ngajarnya dari rumah lewat WA. Iya, ya WA, terus nanti kadang ya juga saya sambungkan ke Gimit itu. Ayo Gimit yuk, kayak gitu. Nanti baru bangun, Bu Ani udah pagi-pagi bangunin orang tidur kayak gitu kata siswanya. Aduh, masih ada yang ngecek-ngecek mata segala loh.
Itu ngomong pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia kalau anak-anak di sana? Kalau saya ya campuran, kadang pakai bahasa Indonesia. Oh, Inilah ya sehari-hari kayak gitu. Pakai komposisi ada lagi tanya kayak gitu misalnya. Lah itu lagu ngomongnya kan anak ya kayak gitu sih. Lah ya motiku seperti itulah pokoknya. ya, beres-beres nih. Istri. Baik, Bu Ani, kita ngobrol-ngobrol santai. Sudah cukup buat konten nih. lagi bikin konten YouTube, ngobrol santai sekaligus pengen dapat masukan. Tadinya pengen ngobrol sama Bu Tuti lagi kondangan. Suaranya masih nguing-nguing gitu. Iya. Ah, Ini saya mau pamit dulu, anaknya udah Ya. selesai. Ya, ya, bisa. makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. rezekinya ya biar Sukses keterima. ya Bu. Ya, amin. Ya, terima kasih. Insya Allah Sabtu malam Minggu besok dengan Ibu Salamah lagi Oh ya, siap. Ya. dari Wonosobo. Ya. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Brian, yo, ini ternyata kelas kita banyak diminati sama teman-teman Iya. lain ya. Kita tinggal yang menarik. Sebenarnya kalau lewat WA tuh nggak butuh persiapan kayak Zoom ya. ya, Jadi kita bisa lebih santai. Ini kok nguing terus nih. Nah, saya pindah lagi komputer. ya. Mau ngasih materi di info, mau cek kira-kira bagus yang mana nih. Pak Brian, ini saya pakai yang ini nih ya. Suaranya bagus mana sama yang pakai yang satu lagi yang punya anak saya. Sebentar ya, saya pindah. Pak Brian, bagus mana suaranya sama yang tadi? Oh, yang ini lebih jelas nih. Yang ini lebih jelas ya? Ya, ini lebih jelas. Soalnya pakai ini nih. Oh ya. Ini nemu di gudang, gamik. Saya lagi beres-beres. Nah, Nemu. kakak ipar saya, Adidin, bilang nih pakai ini nih, coba. Ternyata benar lebih jernih ya. Ini lebih jelas. Oh, jelas ya. Ini ada yang masuk nih. Siapa? Pak Mangatur. Pak Mangatur, Assalamualaikum. Masih connecting. Oh, connected. Bu Tuti masih kondangan? Bisa menyimak suara Om Jai? Masih kali. Selamat siang. Nah, Pak Mangatur. Selamat siang, Pak Mangatur. Selamat siang, Om. Apa kabar? Kabar baik, Om. Ini saya lagi santai. Baik, saya menyimak aja ini dulu, Om. Oh gitu. Menurut Pak Mangatur, gimana nih pelayanan kita di gelombang 19 dan 20? Apa yang harus kita? Bagaimana, Om? Menurut Pak Mangatur, pelayanan kita Kenapa? di gelombang 19 dan 20 bagaimana nih? Apakah ada yang tambah, kurangi? Pesan-pesannya. Apanya, Om? Kesan-pesannya. Oh, pesan-kesannya. Ya, di belajar menulis. Ini saya langsung on air ini, Om. Langsung cakap nih, Om, teringatnya. Belum ada instruksi apa. Langsung cakap aja. Lebih enak yang natural, Pak, tanpa rekayasa. Iya, karena kebetulan ini saya juga nggak ada persiapan. Kebetulan saya buka HP, saya tengok ada link, saya langsung masuk aja, Om. Karena memang kecintaan saya di dunia literasi itu tidak usah diragukan, Om. Ya, bukunya udah banyak saya lihat. Karena kebetulan ini saya lagi berkumpul ini dengan keluarga, ini ada acara arisan. Nah, baru selesai makan siang, duduk, saya langsung masuk, makanya langsung bisa on air.
Tapi berisik sangat di rumah kami nih Om. Jadi saya mengungsikan diri ke dalam kamar dulu biar tidak dengar suara-suara. Baik. Saya sampaikan kesan pesan saya selama bergabung atau ikut dalam pelatihan belajar menulis di gelombang 20 ya Om ya. 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 Ya, ini mungkin saya langsung saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada saat ini saya masih tetap dapat diberikan kesehatan, masih tetap dapat diberikan dapat beraktivitas. Terlebih-lebih sampai saat ini saya dapat mengikuti kegiatan belajar menulis yang diselenggarakan oleh PGRI yang dipimpin oleh Om J. Nah, berikutnya saya juga terima kasih kepada seluruh panitia, para narasumber yang hebat. Saya sampaikan para narasumber yang hebat dan panitia oleh karena sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan secara nasional tanpa ada kesulitan. Artinya kita tinggal join saja. Kita tinggal bergabung saja tanpa ada timbal balik, tanpa berbayar lagi. Artinya secara gratis kita mendapat ilmu yang sangat berguna bagi kita. Ilmu yang sangat mumpuni dalam dunia penulisan buku. Jadi saya acung jempol 3. Saya acung jempol 3. Sebenarnya harus 2 ya Om. Sebenarnya harus 2 saya acung jempol. Tapi saya saat ini acung jempol 3 buat seluruh panitia dan narasumber yang telah menyelenggarakan pelatihan hingga saat ini di gelombang 20. Walaupun saya mengikutinya kadang tersendat-sendat Om. Karena memang situasi kondisi ini berubah-berubah. Kadang kita sehat, kadang kita kurang sehat. Apalagi cuaca zaman sekarang di Kota Batam ini pancaroba. Kadang panas, kadang dingin, kadang sejuk, kadang hujan. Sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Tetapi syukur dan saya terima kasih dapat melaksanakan mengikuti kegiatan walaupun melalui sistem online dengan via WhatsApp. Itu yang saya sampaikan untuk kesan pesan saya kepada kita semua. Semoga dalam kegiatan ini ilmu yang kita peroleh, ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi kawan-kawan, termasuk bagi diri saya sendiri Om. Dan kemudian harapan kita semua semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga virus corona ini cepat selesai agar kita bisa melaksanakan atau belajar lebih lagi dan sukses dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dimanapun kita berada. Dan mari kita semua saling mendoakan satu sama lain. Kita walaupun kita berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda pendidikan, berbeda-beda agama, kepercayaan, tetapi kita tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini semangatnya menggebu-gebu ini Om. Maklum mungkin karena mendekati 17 Agustus ya. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita ke depannya lebih baik lagi, lebih sukses, lebih berhasil. Habis. Baik, saya rasa itu aja mungkin kesan pesan saya Om yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama pribadi dengan nama peserta Mangatur Panjaitan yang berdomisili di Batam. Semoga kegiatan kita terus bisa berlanjut. Kegiatan kita dapat terlaksana dengan sukses dan berhasil menerbitkan
buku-buku yang bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya, Om J dan Om Brian. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak Am, ada yang mau ditanya nggak tuh ke Pak Pengatur? Ini orang Batak tapi adanya di Ada Bu. Batak. Am. Bu Pak Brian, mau Ya. nanya nggak nih? Sama Pak Panji. Om, izin nih Om ya, saya kebetulan ini pakaiannya pakaian santai karena dalam kamar biar agak Saya juga pakai kaos doang nih. Kita ngobrol santai. memakai pakaian-pakaian yang apa? Ini pakaian rumah Om. Ya, sama. Saya juga pakai rumah, apalagi Bekasi panas. Ya, jadi ini kita dapat 2 tamu luar biasa Pak. Tadi Bu Aini guru honor, gajinya cuman 25.000 per jam. Terus bisa beli motor, kencingi sapi ke sekolah. Luar biasa. Ini Pak Pengatur, ini PNS apa belum PNS? Saya Om, syukur puji Tuhan saya mengikuti tes CPNS tahun 2008. 2008 saya mengikuti tes ke syukur saya langsung lulus. Nah, dan mulai dari 2008 hingga saat ini saya sudah mencapai golongan 3D. Luar biasa. SD, SMP? Saya mengajar di SMA 16 Batam, Om. Wah, SMA 16 Batam. Tapi saya udah berpindah-pindah, Om. Kemarin saya di SD, di SMP, SMA, SMK sudah menjalani, tapi di wilayah Kepri ya, sudah menjalani 4 kabupaten kota. Nah, mulai dari honor yayasan, sampai honor negeri, sampai saya diterima di SMK, SMA, saat ini saya udah mutasi dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ke Batam. Saat ini saya bertugas di SMA 16 Batam. Saya udah beberapa kali ngisi materi di Batam, ketemu teman-teman PGRI di sana, terus diajak nyebrang ke Singapura. Dari Batam ke Singapura itu deket, tinggal naik kapal. Pak Mangatur, ini kan saya lihat buku-buku Bapak udah banyak nih. Udah lebih dari 10 kalau nggak salah ya. Sekitar segitu Om, karena antologi saya ini tetap masih berjalan dalam proses pencetakan. Kemudian ya itu tadi buku-bukunya sudah saya banyak bagi-bagikan sih kepada para pejabat-pejabat di wilayah Kota Batam ini, seluruh kepala dinas hingga komunitas-komunitas. Kalau ada pelatihan-pelatihan literasi, saya selalu berbagi kepada mereka. Nah, memang tidak banyak-banyak satu kegiatan, satu buku, tapi setiap saya ada kegiatan literasi, pelatihan, saya selalu bawa buku tersebut bagi-bagi sama kawan. Berarti Pak Mangatur udah ikut tes guru penggerak dong ya, Kemdikbud? Kemarin saya sudah ikut, tapi karena kemarin tuh saya ikut tapi tidak maksimal Om. Jadi sehingga kalau berkas-berkas saya lengkapi semua lengkap, cuman saya kelewatan jadwal kemarin. Harusnya saya tanggal 12 kemarin saya tidak ikut karena situasi kondisi saya juga drop kemarin kan. Jadi saya terlewatkan. Iya. Biasa ya, ini saya biasa ngasih materi ke Batam, sekarang langsung ketemu guru di Batam dalam suasana santai. Aduh, benar-benar bisa ketemu nih Mas ke Batam lagi. Atau pas Pak Mangatur nanti ke Jakarta, jangan lupa telepon saya. Siap Om, siap. Bisa ketemu ya. Ya, itu makanya semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa lanjutkan kegiatan-kegiatan literasi kita ini Om. Nah. Terus Pak Mangatur, saya mau tanya Bapak juga, sebelum pandemi suka ngasih materi ke guru-guru berapa kali dalam seminggu? Bagaimana Om? Dalam sebulan suka ngasih materi berapa kali? Ini selama pandemi atau sebelum pandemi ini Om? Pandemi. Selama pandemi ini? Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi itu
yang sering saya lakukan itu saya tidak ada jadwal yang tetap, Om. Artinya ketika kita berkomunikasi kepada pimpinan atau salah satu komunitas atau bilanglah sekolah, itu kalau mereka berkenan untuk mendapatkan pelatihan, ya kita langsung aksi saja. Jadi tidak tetap sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tidak ada jadwal seperti itu. Tetapi saya menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang jelas kalau sekolah itu memang siap melaksanakan, mengadakan dengan menjembatani saya, ya kita laksanakan langsung. Kita motivasi menulis, Om, yang sering saya sampaikan. Motivasi kepada tenaga pendidik, semuanya lah di sekolah itu. Terserah mau dia guru, mau dia tata usaha, mau dia siswa. Terus Seperti itu ngajarin yang teman-teman nulis di blog nggak? gimana, Om? Ngajarin teman-teman untuk nulis di blog nggak? Kebetulan terkait dengan blog itu, saya sebelum pandemi itu kurang aktif dalam kegiatan di blog. Tetapi setelah saya aktif atau bergabung, memang dalam blogger tuh kita sering melaksanakan membuat naskah-naskah tulisan. Jadi luar biasa ya Pak. Masuk rekan-rekan atau tenaga pengajar belum sampai ke situ. Jadi belum sampai kita ke latihan blog ya. Iya, belum sampai saya sampai ke situ. Ya itu tadi karena kita juga belum familiar sangat kemarin. Sebelum pandemi kita belum familiar, Om, mengenai blogger. Sempat vakum. Cuman mengenai blogger, saya 2008 sudah memiliki blogger kan. Saya 2008 sudah memiliki blogger, cuman karena tidak aktif, tetapi blog kita tetap ada. Karena kebanyakan kita menulis langsung di laptop kemarin. Tapi ketika saat ini sudah membooming blogger, setiap ada naskah yang saya tulis, saya tetap masukkan ke dalam blogger. Terserah mau saya publikasikan mau tidak, yang jelas tulisan saya saat ini harus di blogger saya buat. Untuk menyimpannya, artinya kapan saja saya perlu, saya bisa ambil, tinggal buka link blogger saya. Beda kayak zaman dahulu, Om, sebelum saya tidak aktif di blogger, saya selalu simpan di file-file saya. Jadi kadang-kadang cari dulu di dokumennya di mana, karena berserak-serak naskahnya kan. Sekarang naskah saya sudah terkumpul di dalam blogger, entah jenis apapun itu, mau bentuk cerpen, mau bentuk puisi, mau bentuk buku, semua saya share ke dalam, saya simpan ke dalam blogger. Jadi memang sekarang blogger itu sangat saya butuhkan. Makanya Om, saya sangat bangga dan sangat senang sekali bisa aktif, bisa bergabung dengan kegiatan pelatihan di gelombang 20. Walaupun udah terlambat, Om, ya. Saya nggak bisa bergabung di gelombang 1, 2, 3. Saya baru aktif kembali kemarin setelah melihat postingan-postingan Om J. Saya jemput bola. Walaupun kondisi dalam keadaan kurang sehat, tapi dalam kegiatan saya tetap ikut. Karena ilmu saya masih sedikit, Om, dalam dunia kepenulisan. Ya udah banyak prestasinya masih bilang sedikit ya. Jadi malu. Pak Dail cerita ke saya ya. Pak Dail itu adik kelas saya di HMP. Jadi kalau nanti mau nyari narasumber itu hubungi Pak Mangatur. Jadi Om, kita kan di grup belajar ini, Om, kan banyak grup yang baru kita dibuat-buat. Ada F1 lah, ada belajar puisi lah, ada semuanya lah, Om, yang terkait dengan kegiatan itu. Kemarin saya di resum yang ke-6 itu saya berhenti karena saya harus isoman, harus istirahat. Jadi saya
berhenti total, tidak menyentuh HP. Sementara jadwal kita Senin, Rabu, Jumat tetap standby kan Om. Jadi saya berhenti. Pas kebetulan resum yang ke-11 saya kejar lagi. Saya tidak mau ketinggalan. Jadi saya buat 1 hari itu sudah mulai sehat. Saya buat resum yang 4 pertemuan itu. Bukan berarti saya takut tidak lulus. Bukan kelulusan yang saya peroleh sekarang yang saya cari Om. Tetapi ilmu yang mau saya cari sekarang. Kalau mengenai sertifikat banyak sekali sertifikat yang saya peroleh. Tapi ilmu masih sedikit yang saya peroleh. Makanya saya tidak boleh putus. Walaupun kondisi saya kurang sehat, walaupun saya tidak aktif, tapi saya bisa membaca, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI atau yang diselenggarakan oleh Om J. Mudah-mudahan saya minta doa sama Om J bisa sampai selesai di pertemuan atau resum yang ke-30. Mudah-mudahan bisa saya ikuti Om, walaupun tulisan-tulisan saya tidak sehebat dengan kawan-kawan yang di gelombang 1920. Ya, ukuran Karena gini Om, relatif. sebab begini Om, kawan-kawan semua kemarin sangat minta minta saya untuk melakukan Zoom. Pak Brian itu bilang, Pak, kita buka Zoom ya, nanti khusus di gelombang 20, tapi Bapak sebagai narasumber, Bapak tinggal membedah buku-buku Bapak sajalah. Kemarin diminta seperti itu, kebetulan saya drop, tidak bisa bangkit, berbaring di terus. Jadi saya sampaikan, ya mudah-mudahan kita sehat semuanya, kita bisa berbagi, kita bisa share apa yang pernah saya peroleh, apa yang pernah saya dapatkan, saya berbagi, file-file di dalam laptop saya bisa berbagi, demikian juga punya kawan-kawan juga bisa saya pelajari. Intinya sama-samalah kita belajar demi kegiatan kita sukses, bisa menghasilkan buku, walaupun kawan-kawan ada yang sudah punya 1, 2, ya walaupun saya juga seperti itu, tapi saya susah mungkin saya bisa terus ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu yang harapan kita bersama Om. Kemarin isoman berapa lama, Pak? Kalau instruksi kan 14 Om. Ya. Nah, tapi karena kita berangsur-angsur kita nggak tahu Om. Hari ini kita sehat, besok kita bisa meriang. Ngalamin. Jadi iya, situasi kan ini agak berubah-berubah, apalagi kondisi saat ini. Tadi siang ini panas, sekarang udah hujan ini kan saat ini, tengok di luar gelap ini Om. Udah dingin dia. Iya udah dingin. Makanya saya bilang mudah-mudahan saya tetap bisa sehat, bisa terus mengikuti. Yang jelas jadwal Senin, Rabu, Jumat itu mudah-mudahan saya bisa memberikan pemikiran saya bisa ikut terus dalam kegiatan walaupun bukan menjadi orang yang paling utama mengumpulkan resum, tapi bisa mengikutinya. Karena kita terus bersaing ini Om. Kalau nggak bisa nomor 1 mengumpulkan resum, ya nomor 8 kan gitu. Ngomong-ngomong, udah dapat hadiah kejutan dari penerbit Andi belum? Kebetulan saat ini saya belum memperolehnya Om, karena saya memang begitu. Saya selalu ya kalau rezeki tidak akan kemana, ya kalau nanti bisa nanti kita terima ya kita terima. Jadi sampai saat ini belum. Saya rasa kawan-kawan juga belum Om, karena di grup kami kan punya grup F1 ini untuk pembuatan buku antologi. Di grup yang baru dibuat itu ada kawan-kawan bertanya yang 6 orang apakah sudah menerima buku yang dari penerbit Yogyakarta. Semuanya pada belum Om. Jadi ya kita berharap boleh, tetapi ya mudah-mudahan lah dengan waktu berjalan ya kita memperoleh, dapat kita gunakan, menambah wawasan kita membaca.
Karena mengenai buku, kalau kita dapat syukur, kalau tidak dapat juga ya syukur Om. Kan begitu. Kalau udah lagi gilirannya. Iya. Karena gini Om, saya juga sebelum pandemi itu kemarin, sebelum pandemi, saya setiap 2 minggu sekali memperoleh buku-buku yang didonasikan kepada, kebetulan saya kan punya taman baca masyarakat nih Om. Ya. Saya punya TBM. Jadi saya sering mendapatkan buku tanpa sepengetahuan saya. Saya sering dikirimi buku tanpa pemberitahuan kepada saya. Tiba-tiba datang pula ini JNE, kantor pos, datang juga titipan-titipan kilat mengantarkan buku. Kadang saya tanya, ini dari mana, kepada siapa, dan dari mana tahu ada taman baca masyarakat di sini. Jadi mulai dari instansi pemerintah, swasta, karena kebetulan taman baca kita buka selebar-lebar mungkin kepada masyarakat. Jadi mengenai tadi yang Om bilang dari penerbit Yogyakarta, kalau datang ya syukur kita terima, kalau nggak datang ya mungkin belum rezeki gitu. Tapi mengenai kiriman buku, saya sangat sering sekali sebelum pandemi sana dikirimi buku khusus ke taman baca saya. Karena saya juga mengelola taman baca dan mengelola komunitas taman baca di Kota Batam ini, Om. Iya, iya. Bagus juga ya, karena itu. Terus pengalaman mengelola TBM, Taman Baca Masyarakat itu apa aja tuh suka dukanya? Waduh. Jadi ada 2 versi. Saya sampaikan zaman sekarang juga kan Om 2 versi ini. Sebelum pandemi dan selama pandemi. Ya. Jadi kalau suka dukanya sebelum pandemi itu, waduh. Kalau cerita dukanya saya sampaikan, mendirikan taman baca itu tidak bisa secara langsung tanpa ada tanpa ada naluri dari dalam. Jadi memang kita dari dalam dulu, kita orang bergerak di bidang sosial. Kebetulan saya seorang tenaga pendidik yang suka membaca dan menulis. Jadi memang dari dalam saya. Bahasa Indonesia apa ngajar bahasa Inggris? Kebetulan saya ini guru olahraga karena saya alumni pendidikan jasmani dari Universitas Negeri Medan. Luar biasa ya, guru olahraga, taman bacaan. Salah terekam. Om. Ya. Om. Jadi saya pernah dan sering mendengarkan pujian-pujian dari kawan-kawan, dan itu hal yang lumrah bagi saya. Mereka menyampaikan begini, Om. Tapi ini saya mengulang bahasanya ya, mudah-mudahan tidak ada penyimpangan. Saya salut lihat Bapak yang satu ini, seorang guru olahraga, tapi kok bisa suka menulis. Satu-satunya di Kepri guru olahraga yang memiliki beberapa buku hasil karya sendiri. Biasanya kalau guru olahraga itu kan modalnya fluid, Om. Iya. Fluid. Tapi kok ini kita cari orang seperti Bapak ini ke lapangan, ke kelas, ke sekolah, kok nggak ditemukan beberapa fluid. Fluid ada, tapi yang paling banyak buku-buku yang saya bawa, Om. Karena saya kalau ada waktu luang saya membaca kan gitu, Om. Karena saya sekali lagi saya suka membaca. Jadi sekali lagi orang bilang saya salut dengan Bapak ini guru olahraga tapi kok suka menulis. Jarang ditemui guru olahraga yang suka menulis. Mungkin di Jawa banyak, Om. Tapi kalau di Batam cari guru olahraga yang punya buku karya sendiri. Jadi ya Om sendiri nanti yang bisa menilai atau Om yang bisa melihat. Iya, aneh, Om. Aneh rasanya kalau di Batam. Kalau di Jawa, di Jakarta itu berserak. Tapi cari di Batam, guru olahraga mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, ya kalau mereka nggak menunjuk saya, mereka nggak tahu kan. Jadi itulah
kembali lagi ke suka dukanya Om. Jadi suka dukanya saya bilang tadi, karena saya bergerak di bidang literasi, karena kecintaan saya membaca dan menulis buku, sehingga saya mendirikan Taman Baca Masyarakat dengan, sekali lagi, dengan bermodalkan kocek sendiri. Saya belum pernah sampai saat ini menerima bantuan atau sponsor untuk mendirikan. Awal saya mendirikan karena saya banyak buku-buku, kemudian saya tenaga pendidik, saya buka satu rak buku. Kemudian karena mereka tahu dan saya juga berkecimpung di dunia literasi, mereka makin lama makin tahu dan secara tidak langsung mereka menyumbangkan buku-bukunya ke dalam Taman Baca Masyarakat saya yang saya kelola, yang saya buat. Itu suka dukanya Om. Jadi saya memang dari dalam hati saya membuka Taman Baca. Sukanya bagaimana? Itu tadi Om. Saya banyak mendapatkan donasi bantuan-bantuan buku untuk ke Taman Baca Masyarakat saya. Saya banyak menerima buku-buku yang seperti saya bilang, tidak saya tahu tapi mereka antar banyak buku-buku mulai dari yang saya sampaikan tadi, kantor bahasa, dinas pendidikan, sampai dengan komunitas-komunitas kepenulisan yang ada di Nusantara. Saat ini kan ada TBM dari pusat, wilayah, hingga daerah. Kebetulan saya termasuk pengurus pula di wilayah. Jadi banyak sedikit mengenal kita, mengetahui kita. Jadi tadi yang saya bilang tadi, buku-buku saya juga di TBM saya buat. Nah, selanjutnya nggak susah-susah lagi kita Om untuk membeli buku, mengeluarkan duit, karena selain hasil karya kita sendiri, kemudian kita kan sering mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan lomba sayembara Om. Ya, kebetulan sama kayak kemarin. Kalau kita juara atau aktif, kita kan dikasih buku. Nah, sama. Jadi saya juga sangat senang dengan adanya TBM saya. Buku-buku bisa saya terima banyak, bervariasi, saya baca. Jadi itulah suka dukanya sebelum pandemi. Bagaimana dengan pandemi? Karena pandemi kan tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara tatap muka. Semuanya ke sistem online, daring. Ya sistemnya ya seperti itu Om. Untuk saat ini ya kita melakukan aktivitas terbatas. Memang masih kita buka TBM kita, tetapi ya tidak seperti yang sebelum pandemi. Kalau pandemi kan secara bebas, sekarang masih terjadwal. Sama sampai detik ini kita memberikan sumbangsi, memberikan tenaga, pikiran dalam kegiatan pengelolaan Taman Baca Masyarakat yang saya kelola itu Om. Nah, jadi untuk saat ini karena kita bertugas di dalam organisasi, kita merekrut beberapa tenaga atau merekrut beberapa relawan atau orang-orang yang andil dalam kegiatan perbukuan, kita ajak bagaimana mereka mau membuka Taman Baca Masyarakat agar literasi baca tulis khususnya bisa meningkat. Jadi saat ini tugas saya itulah Om, mengajak kawan-kawan untuk mendirikan Taman Baca Masyarakat di wilayah Kota Batam. Jadi komunitas-komunitas banyak. Tak terhingga Om, kalau saya diperiksa grup WA saya dalam dunia literasi, sastra, kepenulisan, tak terhingga. Sampai saya kadang-kadang tidak bisa mengikutinya karena kebanyakan. Untuk pelatihan menulis buku, belajar menulis PGRI ini sama Om saja, saya sudah ada 7 grup. Sudah ada 7 grup. Ini yang baru saya aktif. Ya, artinya ya kawan-kawan sih yang buka untuk belajar puisi, belajar cerpen, speaking, belajar menulis. Jadi grup dalam WA saya ini, waduh sangat banyak. Mudah-mudahan tidak sampai error HP saya ini. Oke, insya Allah sih
Kalau tahu caranya enggak. Jadi cara saya tuh kalau ada media itu jangan di checklist semua, nggak usah dicentang aja. Jadi kita nggak berat HP-nya. Udah gitu kita sering itu clear chat di setiap WA group. Jadi nanti kita yang penting-penting kita masukin ke Google Drive, sisanya kita hapus, kita delete. Itu caranya. Jadi nggak makan memori. HP kita Betul. Kalau saya belum saya save atau simpan ke drive Oke. itu karena saya yang nggak penting saya hapus, clear, tapi yang penting saya bintangi saja belum saya simpan. Harus kalau disimpan ditanya ya. kan, kalau makin banyak ntar hang komputernya, laptopnya nggak kuat memorinya. Tapi kalau taruh Google Drive aman, nggak bakal hilang. Betul. Buka, kan. Enaknya pakai WA kan bisa buka di laptop. Betul. Jadi kita kayak sekarang nih, saya sambil ini tangan saya main pakai WA. Memang seperti itu Om. Saya kalau aktif dalam membuat resume memang seperti itu, satu HP, satu laptop. Wah, jalan dua-dua. Kalau mengikuti satu laptop saja kita ketinggalan, atau WA saja kita ketinggalan. Iya. Jadi dua-duanya harus kita aktifin. Kayak aja di laptop. Baik, Pak Mangatur, makasih banyak sudah bersama kita ngobrol santai. Hari ini saya senang dapat 2 guru inspiratif. Tadi Ibu Ani dari Wonogiri, sekarang Pak Mangatur Panjaitan dari Batam. Ini ada lagi inspiratif berikutnya ini, Bu Tuti Alawiyah dari Bogor. Guru enggak, beliau sudah berada bersama kita. Halo Bu Tuti, masih di kondangan? Masih tempat kondangan Bu Tuti? Halo? Ya, baik. Karena saya ada siaran online lagi, saya akhiri pertemuan kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pak Mangatur, kita foto dulu. Kita foto dulu. Sebentar, buat taruh di grup. Iya. Sebentar. 1, 2, 3. Nah, cek di grup. Udah masuk belum nih? Ini grupnya mudah-mudahan bisa masuk. Pak Mangatur ada di 19 apa 20? Di 20 Om. 20 ya. Iya, 20. Nulis. Ini 20 paling aktif nih. Kelasnya luar biasa. Saya upload ke YouTube ya, di WA. Makasih atas bantuannya. Selamat sore.